firman Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom. Bagaimana? Apakah panjang? Apakah panjang firman-Nya? Lumayan. Baik. Kakak-kakak, apakah boleh sambil ditayangkan slide-nya? Iya, sambil diurus, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Rila Anastasia Solo, biasa disapa Ila atau Rila. Kakak-kakak semua bisa menyapa dengan dua pilihan itu. Saya mahasiswa teologi semester 8 di UKAW. Saya satu angkatan dengan Kak Kaci dan ada kakak berdua di depan ini. Itu perkenalan singkat dari saya dan saya sangat bersyukur hari ini boleh berbagi bersama dengan kakak-kakak di Pemuda Diaspora Danau Inah. Salam kenal semuanya. Iya. Oke, kita bersabar ya. Oke, kalau begitu kita lanjut saja. Di momen ibadah spesial Valentine ini, teman-teman pemuda menghubungi saya untuk membawakan ibadah, membawakan firman ini dengan tema Love Should Forgive. Atau kasih harus mengampuni, atau cinta harus mengampuni. Dan untuk itu, pertanyaan pertama, lanjut Kak. Setiap orang pasti pernah merasa dikasihi atau dicintai. Apakah di sini ada yang tidak pernah merasa demikian? Satu orang saja yang jawab, jadi di sini tidak pernah merasa kalau dia dicintai dan dikasihi. Semua dikasihi, benar kok? Kalau begitu, kalau misalnya kita bilang bahwa kita merasa dicintai, kita merasa dikasihi, kira-kira pada momen seperti apa kita merasa dikasihi atau dicintai? Nah, lanjut Kak. Ada seorang ahli namanya Gary Chapman. Dia dari Amerika. Dia seorang penulis. Dia bilang manusia itu untuk mengungkapkan perasaan cintanya ada 5 cara. Ada berapa? Ada 5 cara. Mungkin kakak-kakak pernah mendengar namanya 5 love language. Pernah? Iya, 5 love language atau 5 bahasa cinta. Yang pertama ada physical touch atau sentuhan fisik. Nah, sentuhan fisik itu kemana? Sentuhan fisik itu adalah ketika seseorang bilang dia merasa dicintai, maka dia harus pegangan tangan. Dia harus sambil rangkul. Boleh pegangan tangan di samping kiri kanan? Boleh, pegangan tangan masih aman nih. Selain physical touch, kalau pegangan tangan itu ada yang namanya rangkulan. Rangkulan masih boleh. Oke, yang perempuan dengan perempuan masih oke, tapi kalau yang laki-laki sonba kenal agak aneh juga ya. Oke, dan ada juga yang dengan pelukan. Pelukan boleh? Aduh. Iya, kalau begitu kira-kira ada yang di sini love language-nya physical touch, boleh angkat tangan? Woi, ada kakak di belakang 2 orang. 3, oke, mantap, mantap. Kita lanjut ya, masih banyak. Ada yang namanya love language quality time atau
Atau apa yo? Waktu berkualitas. Di sini ada yang suka healing? Ya, mantap. Ada yang suka ngedate dengan pasangan. Ini hari kan tadi kakak MC bilang ada yang di pantai itu. Itu mereka sedang quality time atau sedang mengambil waktu yang berkualitas. Ada yang suka quality time, boleh angkat tangan? Satu orang saja nih, ke mana ini? Oh, dua, oke. Lanjut. Yang di tengah, words of affirmation atau kata-kata penegasan begitu. Siapa yang suka dipuji cantik atau ganteng? Boleh angkat tangan? Siapa yang senang dipuji cantik oleh pacarnya? Mantap kakak. Terus siapa yang senang dipuji ganteng oleh pacarnya? Oke kakak. Kemudian ada juga giving gifts. Siapa yang senang kalau dia itu dapat hadiah? Siapa yang sudah terima coklat hari ini? Atau kalau bukan coklat, hadiah apa begitu? Beta-beta seterima. Tepuk tangan untuk itu. Oke. Yang ketawa-ketawa ini pasti merasakan ya. Kemudian ada act of service. Siapa yang kalau naik motor suka diturunkan footstep atau tempat injakan kaki? Yang perempuan sudah mulai merasa wow gitu. Ya pasti orang-orang muda itu sangat menyukai ketika dia dibantu oleh pasangannya, dia dibantu oleh mamanya, dia dibantu oleh papanya, juga orang-orang di sekitar. Benar? Benar, tidak ada yang tidak suka. Dan kita semua di sini bisa saja punya satu, dua, atau bahkan semua bahasa cinta ini. Kalau begitu, apakah beta boleh minta dua orang untuk kasih tahu kira-kira nih, poin mana dia punya bahasa cintanya? Kakak Nona yang pakai apa namanya tuh? Sweater warna abu-abu dalaman merah. Kira-kira love language nomor berapa nih kak? Iya kakak. Nomor berapa kak? Nomor 1 itu yang physical touch, nomor 2 quality time, 3 words of affirmation, 4 giving gifts, yang kelima act of service. Kakak pun nomor berapa? Itu sah. Atau semua kak? Nomor 5. Oke mantap, mantap. Kalau kakak yang di depan baju hijau, yang ini nomor berapa kak? Nomor 1, nomor 3. Kalau kakak yang baju putih nomor berapa? Semua wes, mantap. Kakak yang paling belakang baju hitam, iya yang ada tondok, iya. Nomor berapa kakak? Nomor berapa? 3. Mantap. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Terima kasih, itu tandanya bahwa kita merasa kita ini layak dicintai dan kita punya bahasa atau kita punya cara untuk mengungkapkan cinta kita pada orang lain. Kalau begitu, pada momen apa? Lanjut kak. Pada momen apa kita tidak mau kita dikasihi? Pasti
tidak ada yang mau. Benar? Benar. Tidak ada satupun di ruangan ini yang tidak mau dirinya dikasihi. Atau ada yang mau merelakan dirinya disalibkan lagi? Atau dicaci maki? Tidak ada. Siapa sih yang tidak mau dikasihi? Tidak ada. Lanjut, Kak. Oke, ini tadi kakak-kakak udah jawab. Lanjut, Kak. Iya. Tapi apa jadinya jika kasih yang kita berikan justru bertepuk sebelah tangan? Bagaimana perasaan kakak-kakak? Hancur. Lanjut, Kak. Ada lagi? Sakit hati. Karena kakak? Depresi ya. Ada lagi yang mau bilang perasaannya? Lens perasaan kemana? Bagaimana perasaannya? Ya? Kemana? Oh oke, biasa saja. Kemana, Kak? Membutuhkan tali nilon. Wah, ini berbahaya. Tidak boleh, Kakak. Tidak boleh. Hari ini kita belajar dari Yusuf. Kisahnya dalam Kejadian pasal 42 memperlihatkan bagaimana kehidupan Yusuf yang punya cinta, dilahirkan dengan cinta. Yusuf pembapa nama siapa? Yakub. Yusuf pemama nama siapa? Rahel. Mantap, tepuk tangan dulu. Wow, Yusuf dilahirkan dengan cinta oleh kedua orang tuanya. Kita semua di sini lahir dengan cinta dari orang tua kita. Rahel itu istri yang paling dikasihi oleh Yakub. Kalau misalnya Yusuf yang lahir dari keluarga yang baik itu, nyatanya juga berjumpa dengan berapa orang saudara lainnya? 11, 12. Berapa? Berapa orang saudara laki-laki yang beda mama? Berapa? 10. 10 orang saudara laki-laki yang beda mama dengan Yusuf. Yusuf pun ada nama? Mantap. Oke. 10 orang saudaranya ini sangat membenci Yusuf. Dan itu membuat kehadiran Yusuf dari dalam keluarganya merasa tidak dicintai. Cinta Yusuf bertepuk sebelah tangan. Bukan hanya di situ. Kelakuan saudara-saudaranya karena benci dia, mereka sepakat buang Yusuf ke sumur. Kemudian jual Yusuf ke siapa? Ke orang Midian. Dan jadi budak di Mesir. Yusuf alami begitu banyak proses. Cinta Yusuf bertepuk sebelah tangan. Kalau kita sendiri, kita ngerasa kita bercinta bertepuk sebelah tangan. Ada yang bilang sakit, depresi, gantung diri, butuh tali ya Kak. Karena dengan Yusuf. Jadi tinggalkan. Lanjut Kak. Kalau begitu apakah kita akan bernyanyi hati-hati di jalan? Boleh kita menyanyi? Ada yang main musik kok? Sudah. Sudah main musik le Kak? Oh oke. Boleh hanya sepenggal saya? Boleh? Oke. Oke. Kukira kita
kukira ini kan mudah, kau aku jadi kita. Bersama. Oke, terima kasih. Jangan sampai kita bilang kita pun cinta bertepuk sebelah tangan, kita habis dikira. Ya memang kalau cinta bertepuk sebelah tangan, kita harus bisa terima. Kita bisa bersama. Kita hanya bisa menyanyi lagu Tulus, hati-hati di jalan. Apakah Yusuf dapat perkataan hati-hati di jalan? Tidak. Kalau misalnya kita tidak dapat perkataan itu, kita tidak dapat kasih itu, dapatkah kita mengampuni? Lanjutkan. Yusuf, anak Yakub dan Rahel, anak ke-11 dari 12 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Lanjutkan. Sekarang kita lihat bagaimana Yusuf dan bahasa cintanya. Tadi kan kita sudah bilang kita pun bagaimana toh? Kita lihat Yusuf bagaimana. Bahasa cinta yang dialami Yusuf. Yang pertama, physical touch. Apakah Yusuf dapat pelukan, dapat rangkulan, dapat gandengan? Tidak. Yang Yusuf dapat dibuang dalam sumur. Sentuhannya cukup keras sampai bisa masuk ke dalam sumur. Yusuf tidak dapat bahasa cinta physical touch. Yang kedua, quality time. Apakah Yusuf dapat waktu yang berkualitas? Dapat kesonde? Tidak. Yang Yusuf dapat apa? Dikurung dalam penjara. Kenapa Yusuf dikurung dalam penjara? Yang kemana tuh Kak kira-kira? Yang kesalahan yang kemana tuh Kak? Iya, dia difitnah oleh istri Potifar. Dia dapat waktu untuk duduk sama-sama dengan dia keluarga. Dia dapat waktu untuk bisa cerita bagaimana perasaan dari Kanaan, dijual ke orang Midian, ke Mesir. Dia dapat orang yang tepat. Tapi dia waktu banyak itu justru dikurung dalam penjara. Yang ketiga, words of affirmation. Apakah Yusuf dapat bahasa cinta ini? Tidak. Yang Yusuf dapat, dia dapat hinaan. Dia disebut tukang mimpi. Siapa di sini yang pernah dapat ejek? Karena dia mimpi terlalu besar. Lalu orang bilang, lu akan jadi manusia. Lu pun keluarga itu dia punya uang untuk lu bisa sekolah. Lu tuh cuma anak tukang jual sayur misalnya. Mungkin di sini ada yang merasa begitu. Tapi ketongson sendiri. Yusuf juga rasa yang sama. Yusuf bilang, son papa, itu mimpi tetap ada. Yusuf dibilang dia tukang mimpi, lu mimpi son akan jadi kenyataan. Itu kakak bisa lihat di Kejadian 37 ayat 19. Mari kita baca sama-sama Kejadian 37 ayat 19. Sama-sama 1, 2, 3. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi kita itu datang. Baru muncul dari jauh. Orang bilang, lihat doh, kalau pakai bahasa Kupang lihat doh, itu tukang menghayal sudah datang. Kermana Yusuf perasaan? Atau kermana kawan-kawan dong perasaan? Sedih sampai sini Sedih sampai sini. Lanjut, apakah Yusuf dapat hadiah atau dapat barang? Tidak. Dia justru dijual
Dia pun diri ini son ada harga lai. Harusnya dia terima sesuatu, ini dia pun diri, ini dijual. Kalau manusia dijual itu artinya dia barang. Kalau sampai Yusuf dijual, bahkan oleh saudara-saudaranya sendiri, apakah Yusuf merasakan kasih itu? Tidak. Selanjutnya, act of service. Yusuf pun tidak dapat ini. Dia justru dituduh merayu istri majikan. Yusuf tuh masih sangat muda kakak-kakak. Dapat tuduh jadi tukang rayu istri orang. Istri majikan, waktu itu Potifar itu adalah pejabat di istana. Kalau pejabat di istana tuh dia pu istri mandi susu. Cantik mati pung, orang Kupang bilang begitu. Tapi dia punya istri beda dengan Yusuf. Dia dapat tuduh rayu istrinya, padahal yang terjadi kebalikannya. Lanjut Kak. Pertanyaannya, bagaimana jika kita ada di posisi Yusuf? Sampai sini apakah masih bisa mengampuni? Masih? Berat. Masih kok kakak dong yang di belakang? Berat. Ketong kadang nih, jaga di depan gang begitu. Kita duduk di depan gang, lalu orang satu lewat tanpa permisi. Dia pasti dapat iko. Jangankan begitu, orang baru posting status di WhatsApp atau di Instagram. Yang sonde menyindir kitong, tapi kitong mulai tersinggung. Ada yang pernah begitu? Ada. Habis itu kalau misalnya kita jalan terus kita lihat ini kakak Nona, ini kenapa dia senyum sedikit juga. Kayaknya dia culas. Tahu-tahu memang dia sandabalia itu orang karena dia mata kayak rabun begitu. Jadi kadang kita tersinggung hal-hal yang sonde patut ditersinggungkan. Tapi itu pun kita masih sulit untuk mengampuni. Dunia bilang kalau ketong buat baik satu hal, pi di orang lain, maka atau misalnya orang lain buat baik pi ketong, maka ketong bisa balas 2 kali lipat pada itu orang. Betul? Ketong rasa hutang budi begitu. Tapi Yesus bilang, kalau misalnya ketong buat baik pi di orang yang nyatanya berbuat baik kepada ketong, dia berguna apa? Justru Yesus mau ketong semua berbuat baik pada orang yang berbuat jahat bagi ketong. Lanjutkan. Yang ini masih bisa dapat lihat kok dari belakang. Oke, mantap kakak. Yusuf pada waktu itu tidak memberontak pada Allah. Dia terima dan dia ampuni saudaranya. Bahkan dalam bacaan firman Tuhan tadi, waktu dia bersaudara-saudara dong baru datang, dia langsung tahu, beb saudara. Kenapa? Karena dia mengasihi saudara-saudaranya. Dia bersaudara-saudara son kenal dia. Karena itu kasih son ada di dalam saudara-saudara dong. Tapi hanya karena kasih, maka dia bisa mengenal saudara-saudara yang mengkhianati dia. Coba kita berdiri. Kita masih bisa son dikenal orang-orang yang sudah mengkhianati kita. Atau bahkan bunuh misalnya kita mama papa begitu. Kita masih bisa kenal dia sonde.
Mungkin kita akan bilang, be akan bunuh lu sampai lu 7 turunan. Be akan balas dendam, lu harus rasa sama kayak yang berasa. Tapi kasih melampaui segala sesuatu. Pengampunan dengan penuh kasih selalu mulai dari apa? Penerimaan. Kalau kita belum menerima, maka omong kosong, kita bilang kita suka maaf gitu. Karena sepanjang peristiwa dari Kanaan sampai di Mesir, jatuh bangunnya Yusuf menjadi proses terbaik bagi Yusuf untuk menerima itu, maka dia bisa terima dia pu saudara-saudara waktu dong ketemu di Mesir. Walaupun Yusuf waktu itu sudah punya jabatan, Yusuf di firman Tuhan ini bilang dia jadi mangku bumi. Artinya dia nomor 1, bahkan raja ju di bawah dia. Terus hanya Mesir saja yang punya gandum. Lu mau buat apa den beta? Beta ini punya segala sesuatu. Dia bersaudara-saudara dong waktu itu hanya dapat 3 hari penjara. Kalau Yusuf mau pakai dia pu ego, dia bilang penggal kas mati. Be selama ini bosan di mana? Be jadi budak, beta bosan jual, bosan di mana? Sekarang be punya kuasa. Bosan punya hak atas beta. Begitu bosan justru kenal beta toh. Jadi be fine sah. Ternyata tidak. Yang dilakukan Yusuf, pertama dia terima keadaan. Dia terima kenyataan. Dan dia tahu bahwa harus ada pemulihan dari kasih Tuhan. Ini kunci untuk kita ngejo. Beta, kakak-kakak dan semua di sini tentu bergumul dengan itu. Mungkin ada yang merasa, bepu hidup nih begini-begini sako. Atau ada yang terlalu jahat dengan bepu keluarga sampai begini-begini sako. Ternyata kuncinya adalah terima keadaan, terima kenyataan, dan kita akan terima pemulihan kasih Tuhan. Saat ini 3 langkah kita pilih, maka di situ kita bisa mengampuni. Lanjutkan. Kasih baru teruji ketika kita diperlakukan tidak baik oleh orang lain, tapi kita tetap melakukan yang baik padanya. Di situ kasihnya ketong teruji. Lanjutkan. Lalu kita bertanya, apakah mengampuni itu sama dengan membiarkan kejahatan dan ketidakadilan tetap terjadi atas nama kasih? Apakah kita bilang, kita mengampuni orang lain buat salah, tapi ketong, son papa be ampuni lu. Lantas itu pengampunan itu membuat sama seperti kita melegalkan dompung kejahatan. Lu son papa, atau orang lain bilang, son papa buat jahat sapi dia, karena dia tuh oke sah. Apakah itu sama dengan kita membiarkan kasih itu jadi murah? Ternyata tidak. Mengampuni tidak sama dengan membiarkan kejahatan dan ketidakadilan tetap terjadi atas nama kasih. Kenapa? Karena pengampunan yang sejati itu hanya lahir dari kasih Allah itu sendiri. Lanjut. Kasih Allah. Bukan Allah yang memiliki kasih, tapi Allah itu kasih. Seseorang tidak bisa mengampuni kalau dia tidak memiliki kasih Allah. Dia pun pengampunan itu hanya dari dia pun omong sah. Mengampuni juga bukan proses yang cepat. Beta belajar banyak hal soal mengampuni dari satu orang. Son bisa disebut ya dia nama. Kita tuh son bisa paksa orang untuk cepat baik begitu. Kayak kita buat salah dan dia, terus kita bilang, ayo lu maafkan beta.
Ya son bisa. Kita juga harus beri ruang dia untuk berproses. Di situ baru dia bisa mengampuni ketong. Dan ketong juga mengampuni ketong sendiri. Jadi biarkan proses itu menjadi bagian terbaik Tuhan bekerja atas orang yang kita melakukan kesalahan padanya, juga pada diri kita sendiri. Love should forgive tidak berarti membiarkan kejahatan tetap terjadi, melainkan berani untuk melihat jalan lain selain balas dendam. Waktu kuliah di semester 7 yang lalu, ada satu mata kuliah menarik. Namanya mata kuliah studi perdamaian. Itu mata kuliah tuh sangat membuka, beta yakin satu angkatan. Tentang kermana ketong lihat kejahatan tuh, son selamanya harus dibalas dengan kejahatan. Kakak percaya son deh? Apakah kejahatan itu selalu harus dibalas dengan kejahatan? Satu orang saya yang jawab, apakah kejahatan harus selalu, alias dia hanya punya satu jalan untuk sampai pada pembalasan itu? Satu orang sako? Yang di sebelah sini saya yang jawab, yang di sini sonde. Sama-sama 1, 2, 3. Tidak, yang omong ini nanti lakukan Amin. Kejahatan tidak selalu, bukan kejahatan tidak selalu. Kejahatan itu punya jalan lain selain dibalas dengan kejahatan. Selalu ada jalan ketiga. Tapi kadang itu jalan yang selain kejahatan tuh kita sonde pilih. Dia tuh ada di belakang sana Yang terderet di depan kita mata nih hanyalah bakalai, balas dendam, pengadilan, bunuh kas mati orang, pukul dia, abale kakak. Maki dia, abale lens. Santet, suanggie. Cinta ditolak, dukun bertindak. Wah, nampaknya jalan ketiga selain jalan pendamaian itu, ketong taruh dia, sembunyi dia, taruh rapat-rapat dalam peti. Ketong sonde mau pilih dia. Dia tuh ada. Tapi ketong ngerasa, ini kurang efek. Pukul dulu. Supaya kita lihat dia rasa apa yang sama kayak kita rasa. Berdoa tuh son ngefek. Ampuni dia tuh son ngefek. Yang laki-laki dong pasti lebih tahu deh perasaan kerana. Harus sekali babunyi dulu. Atau yang perempuan harus sekali tuh add dia di Instagram. Biar dia notice, tahu. Tapi ternyata malam ini dari kisah Yusuf, kita belajar bahwa ada jalan lain selain kekerasan itu. Apa jalannya? Jalannya adalah kasih Allah. Sekali lagi kita son bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita kalau kita son dia punya kasih Allah itu. Orang yang bisa lewat itu jalan, itu adalah orang yang bukan biasa-biasa saja. Hanya orang yang mau berproses yang bisa lewat itu jalan. Kakak-kakak di sini mau berproses? Aduh, kasihan. Mau berproses? Ada di depan ada yang belum jawab. Mau berproses? Nah, susah makin sedikit. Mau berproses? Begitu dulu, Tuhan dengar, Tuhan senang mati. Mau berproses. Kalau begitu, kita juga harus ingat, Yusuf pun tidak ada apa-apanya tanpa Allah.
Kita pun di sini tidak ada apa-apanya tanpa Allah. Coba masing-masing omong di depan diri sendiri, pakai nama begitu. Kayak misalnya Rila, Rila tidak bisa apa-apa tanpa Allah. 1, 2, 3. Kita son bisa mengampuni kalau son pakai Allah kasih. Omong kosong. Pergumulan itu. Harus terima diri dulu. Harus berani mengaku dulu. Baru bisa kita mengampun. Lanjut Kak. Ini sudah di ujung. Aman saya yang sudah menguap dong, aman. Kita baca sama-sama ya. Satu orang, sah. 1, 2, 3. Love should forgive tidak berarti membiarkan kejahatan dibiarkan tetap terjadi. Melainkan berani melihat kasih sebagai jalan pendamaian. Yang di bawah sudah bisa baca. Itu beta pembagian. God bless us. Kiranya Tuhan menolong kita semua yang ada di sini untuk menerima diri kita masing-masing. Bagaimanapun keberadaan kita, apapun kekurangan kita. Untuk bisa berproses, untuk bisa mengampuni. Supaya kita menghidupi tema ini. Love should forgive. Kakak-kakak di sini sudah dapat bagi kertas kok. Boleh sambil diangkat-angkat, digoyang-goyang kertasnya. Ya, mumpung kalau panas bisa goyang kipas. Oke. Ada yang tahu tujuannya apa? Iya, jadi kertas yang sudah dibagikan itu, sudah jangan kipas lah, itu mau pakai ya, oke? Kertas yang sudah dibagikan itu silakan menulis satu ya, satu. Jangan banyak ya, sekalipun kalau ada banyak. Satu hal yang paling sulit kita maafkan atau kita ampuni dalam diri kita. Entah yang dilakukan oleh orang lain pada kita ataupun dari diri kita sendiri. Silakan menulis. Waktunya 3 detik dari sekarang. Bercanda. Silakan kakak-kakak, silakan menulis. Pulpen tolong. Satu hal, Saung. Kakak-kakak pemuda boleh beta ju satu. Beta ju satu kertas, beta belum dapat. Makasih Kak. Sudah? Sudah? Baik. Kalau begitu, mari tenangkan diri. Masing-masing lihat apa yang dia sudah tulis. Baca dalam hati 2 kali. Mungkin bisa sambil ingat kenapa itu bisa jadi hal yang paling sulit kita maafkan. Entah itu dari diri sendiri, ataupun mungkin orang tua yang buat, mungkin saudara yang buat, mungkin tetangga yang buat, ya orang son akui ketong. Atau siapapun itu. Renungkan baik-baik. Tadi masing-masing kita sudah bilang kita siap untuk berproses.
Kita bilang kita siap untuk melewati perjalanan panjang. Proses itu tidak mudah. Teman-teman pemuda di usia sekarang, ada yang sudah 20 tahun ke atas, ada yang 18 ke atas, ada juga mungkin belasan. Hidup begini lama nih, masih bergumul dengan hal yang sama. Sekarang adalah waktunya untuk kita berproses mengampuni dengan kasih. Mari kita meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar ini dengan bersama-sama melakukan pujian, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Pasti lemah lembut. Boleh sambil tutup mata menyanyinya. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami